Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020. Saya lagi berada di proyek pembangunan Masjid Raya Abdul Qadim, tepatnya di Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya di sini lagi mengecek atau lagi lihat pembangunan, karena ini salah satu karya saya, khususnya dari segi arsitektur. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya. Saya hari ini mereview hasil karya saya, khususnya di bidang arsitektur. Saya mengarsitekin masjid ini sudah 2 tahun yang lalu, dan sudah termasuk pembangunan ini melalui tim saya. Di sini saya ingin bercerita tentang konsep masjid ini. Konsep masjid ini lebih banyak unsur lokal, yaitu unsur khas Palembang. Di padu mungkin ada unsur Timur Tengah sedikit, tapi secara keseluruhan lebih banyak mengambil konsep lokal. Untuk kursi patah ini sengaja patah karena ini simbol kekuasaan, yang mana kekuasaan itu tidak selamanya kekal, yang kekal itu ada di akhirat. Kursi ini dilapisi kayu ulin nomor 1, karena kayu ulin ini kayu besi, kehujanan, kepanasan tidak cepat pudar. Nanti seperti kursi beneran, sehingga ini kursi dibilang kursi terbesar yang rencananya akan diajukan ke Museum Rekor Indonesia yang disebut dengan MURI. Bisa juga nanti sebagai kursi terbesar di dunia yang tercatat di Guinness Book of Record. Dan yang terlihat ini adalah parkir sisi timur yang menampung mobil-mobil kecil atau sedan. Kemudian untuk gerbang ini konsep Timur Tengah dipadukan dengan konsep lokal. Ruang terbuka di sisi timur ini selain sebagai tempat sholat, tempat berkumpul jemaah, dan bisa juga dijadikan tempat duduk nyantai untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sisi kursi patah ini ya cukup tinggi dan besar. Kemudian untuk lainnya, fasilitas yang diberikan oleh Masjid Raya Abdul Qadim selain tempat terbuka, yaitu saung. Material saung ini didatangkan dari Padang. Kemudian untuk pintu utama tingginya sekitar 4,5 meter. Ini didatangkan dari Boyolali dengan konsep pintu Madinah dihiasi oleh emas. Untuk pilar dilapisi GSC dari Depok. Kemudian untuk mihrab ini dilapisi oleh marmer dari Itali. Dinding GSC berpadu dengan kaligrafi, dan untuk atap dipadukan kaligrafi dengan unsur atap awan. Kemudian untuk lantai dari marmer, semua untuk lantai dan dinding dilapisi marmer dari Itali. Kemudian untuk luar gerbang dilapisi marmer dan granit alam dengan dipadu oleh batu andesit sehingga terlihat elegan, dengan taman terbuka sebagai sarana bermain anak-anak, dengan pemandangan air terjun di sisi kiri kanannya. Kemudian kursi patah sisi timur dan sisi barat, yaitu beduk terbesar di dunia dengan diameter hampir 2,5 meter. Konsep taman ini sengaja terbuka dengan rumput gajah mini yang didatangkan dari Palembang. Untuk rumah beduk yaitu dengan konsep limas, menara anak samping kiri dan kanan itu nantinya dilapisi oleh
marmer dari Italia. Kemudian untuk gerbang utama konsepnya dengan konsep Timur Tengah. Untuk tangga dilapisi dengan granit alam dari Italia, ada dari Palembang. Kemudian dinding-dindingnya menggunakan andesit, dihiasi dengan lampu-lampu sehingga menunjukkan cahaya yang baik. Kemudian kursi tampaknya kiri kanan ini adalah tempat wudhu jemaah wanita dan tempat wudhu jemaah laki-laki. Untuk menuju ke tempat wudhu jemaah laki-laki, yaitu ke sebelah kiri dan masuk ke lorong bawah sebagai koridor atau basement. Ini menuju ke tempat wudhu atau toilet laki-laki. Ini penempatan tempat penyimpanan sepatu atau penitipan barang. Kemudian ini tempat wudhu duduk dan tempat berdiri gitu, wudhu berdiri. Kemudian masuk ke ruangan ruang urinoir atau ruang tempat buang air kecil. Sengaja menggunakan urinoir supaya tidak berbau. Sebelah kanan ini ada gudang penyimpanan barang. Sebelumnya ada kamar mandi atau toilet, dan naik ke atas ini ke ruang koridor atau koridor utama. Nanti koridor utama ini akan dihiasi oleh lampu kristal. Ada 9 buah lampu kristal dengan berat sekitar 300 kg per buahnya. Dan untuk tampilan mungkin semakin elegan. Nah, ini kotak-kotak taman. Kemudian tangga menuju ke bawah langsung ke koridor ruang tahfiz. Ini disebut koridor ruang tahfiz, bersebelahan dengan ruang yayasan. Ini ruang yayasan, sebelahnya ada tempat mekanikal atau ruang server utama dari masjid ini. Kemudian sebelah ini yang ditunjukin adalah ruang perpustakaan sekaligus kantor rumah tahfiz atau ruang tahfiz, yang rencananya untuk tempat tahfiz di lantai 2 atau mezanin. Nih, yang diperlihatkan ini rencana akan dibangun ruang serbaguna. Ada 3 lantai. Untuk lantai pertama diperuntukkan untuk jual souvenir, gambar masjid atau gambar beduk atau gambar kursi patah. Untuk lantai 2-nya diperuntukkan untuk tempat makan atau disebut food court, dan lantai 3-nya untuk tempat nongkrong atau menikmati suasana masjid di lantai atas. Dan turun ke bawah ini, yang di bawah ini adalah parkiran untuk bis, untuk mobil-mobil besar yaitu bis dan lain sebagainya. Konsepnya menggunung supaya terlihat mewah masjid ini dan grand. Terlihat di sini ada koridor, menara, dan jembatan serta beduk terbesar. Di sini bisa untuk tempat selfie atau tempat berfoto bagi pengunjung untuk menikmati pemandangan masjid di sisi barat. Untuk material di sisi barat hampir sama, yaitu dengan area taman itu menggunakan batu andesit dengan parkiran dari beton dan campuran batu andesit. Kemudian untuk dinding-dinding sama, yaitu dengan granit
baik itu alam maupun granit tile. Dan untuk menara utama ini nanti ditaruh jam besar di area kaligrafi bintang. Nanti orang dari sisi barat, mau jemaah dari sisi barat maupun dari sisi timur akan terlihat jam di dinding. Nah, yang terlihat ini adalah jembatan. Jembatan ini menghubungkan jemaah yang mau sholat dari sisi barat. Nanti di sini ada gerbang masuk, bisa lewat jembatan atau bisa juga melewati tangga utama yang ada di sisi barat. Nah, jembatan ini dikonsep melengkung sehingga bisa terlihat indah bila mana jemaah berfoto atau selfie di sisi barat ini. Baik bisa berselfie di beduk besar, di menara, maupun bisa berselfie di masjid, karena sisi sebelahnya akan dibangun air terjun natural, sehingga jembatan ini akan terlihat di sebelah air terjun. Air terjun ini terjun dari beduk sisi barat, beduk utama sisi barat. Jadi terlihat di bawah beduk utama ini nanti terlihat ada air terjun yang mancur dari atas turun langsung ke kolam utama. Nah, bila dipoto di sini akan terlihat semua jembatannya, air terjunnya maupun beduk besarnya. Ini sangat memberikan kenyamanan bagi jemaah yang akan beribadah di Masjid Raya Abdul Qadim ini. Di bawah tangga ini bisa disewakan untuk usaha atau bisa juga dijadikan rumah marbot. Kemudian untuk konsep tangga ini naik dan terbuka sehingga bisa melihat ke kiri kanan dengan leluasa. Dengan di tengah ada pohon kelapa yang sengaja dipertahankan untuk terkesan lebih elegan. Untuk review Masjid Raya Abdul Qadim saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, dan share.